Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam setiap pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Baik anak soleh dan solehah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, dengan mengamati peta, Ananda dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi serta menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, Ananda dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang ketiga, dengan mengamati peta, Ananda dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. Dan yang keempat, dengan membaca, Ananda dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Baik, sekarang kita bisa melihat peta ya, persebaran kepadatan penduduk menurut tahun 2010 ya. Kita bisa melihat ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara dan Bali, dan Pulau Maluku dan Papua. Nah, ada warna ya, ada yang berwarna hijau, hijau tua, hijau muda ya. Kita bisa membaca kepadatan penduduk ya. Kita lihat di Pulau Jawa ya, kita bisa melihat di Pulau Jawa yang berwarna orange. Ya, kepadatan penduduknya 600 sampai 1299 orang per kilometer kuadrat. Nah, dari semua pulau yang ada, yang terpadat penduduknya adalah di Pulau Jawa. Kemudian kita bisa lihat lagi di Pulau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera. Ya, kepadatan penduduknya di Lampung ya. Provinsi Lampung itu sekitar 100 sampai 199 orang per kilometer kuadrat. Dan di Sumatera Utara kepadatan penduduknya sekitar 200 sampai 599 orang per kilometer kuadrat. Ya, kemudian kita bisa lihat juga di Sulawesi ya. Di Sulawesi Selatan ya, kepadatan penduduknya 200 sampai 599 orang per kilometer kuadrat. Kemudian di Sulawesi Utara ya, kepadatan penduduknya 100 sampai 199 orang per kilometer kuadrat. Ya, jadi yang berwarna hijau ya, di Kalimantan ya. Di Kalimantan kepadatan penduduknya sedikit ya. Ada di Kalimantan Timur itu sekitar kurang dari 10 orang per kilometer kuadrat. Ya, kemudian di Pulau Maluku dan Papua juga ya, tidak terdapat kepadatan penduduk yang signifikan. Ya.
Kepadatan penduduknya juga sekitar 10 sampai 49 orang per kilometer kuadrat. Ya. Jadi dari peta ini kita bisa melihat ya kepadatan penduduk di setiap pulau. Selanjutnya jadi berdasarkan peta yang sudah kita amati tadi, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kemudian yang kedua, pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Dan yang ketiga, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Dan yang keempat, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Dan yang kelima, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggal Ananda semua ya. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sebagaimana yang sudah kita lihat tadi ya. Pulau yang berwarna orange yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau yang sedikit penduduknya adalah di Pulau Papua. Selanjutnya, di Provinsi Lampung ya, banyak penduduknya sekitar 200 sampai 500 orang per kilometer kuadrat. Kemudian di Papua 10 orang per kilometer kuadrat. Dan diperkirakan ya, sesuai tempat tinggal Ananda ya. Tentunya kita tinggal di Sulawesi Tenggara. Ya, kira-kira 50 sampai 99 orang per kilometer kuadrat. Selanjutnya, dengan melihat peta ya dari beberapa pulau yang tadi dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa ragam suku yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama, suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa, antara lain ada suku Jawa, Sunda, suku Betawi, suku Baduy, Tengger, Boyan, suku Samin, dan suku Nagarigung. Selanjutnya, suku yang berasal dari Pulau Sumatera, antara lain ada suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Minangkabau, Mentawai, Bangka, dan suku Lampung. Dan yang ketiga, suku-suku yang berasal dari Pulau Kalimantan antara lain ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Dan yang keempat, suku-suku yang berasal dari Pulau Sulawesi antara lain ada suku Muna, suku Buton, suku Makassar, Bugis, Toraja, Kaili, suku Mandar, Gorontalo, suku Mongondau, Minahasa, suku Tolaki, dan suku Enrekang. Kemudian suku-suku yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara dan Bali antara lain ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, dan suku Manggarai. Selanjutnya, suku-suku yang berasal dari Pulau Maluku dan Papua antara lain ada suku Ternate, suku Pagu, suku Kao, suku Tidore, suku Sula dan Kadai. Kemudian di Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Mimika, suku Sentani, dan Arguni. Selanjutnya, dengan melihat peta ya kondisi geografis yang ada di Indonesia, kita bisa lihat ya ada kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya, kita bisa melihat gambarnya. Dari gambar ini yang mana yang termasuk kenampakan alam dan yang mana
kenampakan buatan. Baik, kita lihat dari pengertiannya dulu ya, bahwa kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti danau, gunung, lembah, bukit, dan sungai. Kemudian kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya bendungan, waduk, kolam, kebun binatang, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Ya, selanjutnya keadaan iklim di Indonesia secara umum. Ya, iklim musim ya dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian ada iklim panas, terjadi karena Indonesia yang berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ya, selanjutnya dengan adanya bentang alam, ya kondisi fisik, kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia, kemudian keadaan iklim, ya mempengaruhi adanya beragam flora dan fauna di Indonesia. Nah, tentunya Indonesia sangat kaya, ya, termasuk keanekaragaman hayati, termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 yang terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, ada beberapa faktor ya beragamnya flora dan fauna, seperti tadi iklim ya yang tentunya sangat berperan penting dalam persebaran flora dan fauna. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu yang mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, contohnya berada di iklim tropis ya, akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Kemudian tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah sehingga akan memancing hewan-hewan untuk datang ya, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Nah, bukti pernyataan tersebut ya dapat dibandingkan antara daerah yang curah hujan tinggi seperti di Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Ya, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Kemudian faktor yang selanjutnya juga adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu ya, dan daya serapnya kurang baik. Nah, contohnya perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Kemudian air sangat berperan penting juga beragamnya flora dan fauna di Indonesia karena perannya dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, selain iklim juga ada faktor abiotik dan faktor biotik. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya
dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat pergerakannya, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Nah, di lain sisi, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna, seperti pembangunan rumah, ya, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kemudian faktor biotik, ya, selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Selanjutnya, dengan berbagai macam suku, ya, yang sudah kita pelajari tadi, ya, dengan berbagai macam perbedaan, ya, tentunya setiap orang berbeda karakteristik, ya, berbeda sikap, ya. Kita bisa melihat gambar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang pertama kita bisa melihat gambar seorang anak yang sedang memberikan uang kepada seorang pengemis. Nah, ini adalah contoh, ya, perbuatan yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian gambar yang kedua, ya, beberapa anak sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sehingga perbuatan mereka sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Kemudian gambar yang berikutnya, seorang anak sedang membuang sampah di sungai sehingga perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, ya, ada seorang anak yang sakit, kemudian temannya datang menjenguk. Ya, perbuatan mereka sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Baik anak soleh dan solehah, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa sebuah negara yang kaya akan budaya, kaya akan sumber daya alam, kemudian tanah yang subur dan berbagai kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu sudah kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Sang Maha Pencipta agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu mensyukuri nikmat yang telah kami berikan, maka kami akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kamu kufur, maka azab Allah sangat pedih. Ya, demikian anak soleh dan solehah untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa silakan Anda mengerjakan tugasnya. Dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.